Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok kewarganegaraan 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi konstitusi. Beranggotakan Aninda Rahmayani, Amel Yuga Yunani, Liana Nur Saida, Vanda Melika Santoso, dan Naura Andam Widya Putri. Pengertian konstitusi. Menurut catatan Gramedia, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berkedudukan sebagai wujud hukum tertinggi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana ia membentuk kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan doktrin secara praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan pembatasan kekuasaan penguasa. Apa sih tujuan dibuatnya konstitusi itu? Jadi, konstitusi dibuat bertujuan untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan cara membatasi aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Fungsi konstitusi. Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang ke-1, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Dan yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Sejarah perkembangan konstitusi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Mohkus Nardi mengatakan bahwa penyamaan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar dimulai sejak Oliver Cromwell atau bisa juga disebut Lord of Protector dari Inggris pada tahun 1649 yang menyebut Undang-Undang Dasar itu sebagai instrument of government, yaitu sebagai pegangan untuk memerintah. Sebenarnya, jauh sebelum pernyataan Cromwell tersebut, sudah ada pernyataan tertulis lain yaitu Charter of English Liberties atau yang biasa kita sebut sebagai Magna Carta pada tahun 1215 yang isinya membahas tentang membatasi monarki Inggris. Dan kemudian pada tahun 1976 lahirlah Virginia Bill of Rights yang merupakan tahun penting dalam sejarah ketatanegaraan dunia. Karena pada tahun itu merupakan awal lahirnya pengertian konstitusi dan kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah juga mencatat bahwa waktu dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 ini sangatlah singkat.
Karena itu, Insinyur Soekarno pada waktu menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat sementara. Nanti setelah kondisi negara kita sudah stabil, kita dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Menurut Taib, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan pergantian konstitusi dari Undang-Undang 1945 menjadi Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan perubahan pergantian dari Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar 1950 terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, serta dari Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Sistem kedua bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap Undang-Undang 1945, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002. Sedangkan menurut C.F. Strong, bahwa cara perubahan konstitusi ada 4 macam, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara terbentuk serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Kelembagaan negara dan sistem pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi konstitusional dalam suatu negara akan ditentukan antara lain oleh sistem ketatanegaraan yang meliputi berbagai subsistem yang ada di dalamnya. Salah satu subsistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Konstitusionalisme dan demokrasi. Konsepsi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Hal itu dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan dan pemberian kekuasaan kepada negara dan organ-organ negara. Kekuasaan negara harus diselenggarakan sesuai dengan kehendak rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Konstitusi menjaga demokrasi. Demokrasi yang menggunakan mekanisme prosedural utama pemilu. Demokrasi prosedural menguntungkan masa depan negara pada pilihan rakyat terhadap kekuatan berkompetisi memperebutkan kekuasaan negara. Sebaliknya, terdapat rezim otoriter yang terbentuk melalui mekanisme demokrasi. Lembaga negara. Apa yang dimaksud lembaga tinggi negara sesuai urutan-urutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen? Yang pertama ada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan lembaga negara independen. Apa sih lembaga legislatif itu? Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, pejabat setingkat menteri. Apa sih pejabat setingkat menteri itu? Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pejabat setingkat menteri di negara Indonesia terdiri dari Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, yang dulunya bernama Lembaga Pemerintahan Non-Departemen atau LPND. 2. Lembaga Yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga ada lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat ada lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang, maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintah yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain Komisi Yudisial atau KY, Bank Indonesia atau BI, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tata perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 tentang Memorandum DPR DR mengenal sumber daya hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Keputusan Presiden, 6. Peraturan Pelaksana. TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Urutannya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 5. PP, 6. Kapres, 7. Peraturan Daerah. Tahun 1945, 2. Undang-Undang atau Perpu, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, urutannya yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang atau Perpu, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah Provinsi, 6. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.